Jiwa. Mari masuk. Oke, sebelumnya selamat pagi Mas Ferry. Terima kasih kamu sudah meluangkan waktumu hadir pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya bagaimana kabarmu hari ini Mas Ferry? Ya saya baik saja sih Pak. Tapi ya mungkin di sini saya agak gugup aja sih Pak. Baik, mungkin sangat wajar sih kalau Mas Ferry itu merasa gugup saat menjalani hal baru seperti ini. Nah, di sini Bapak ingin Mas Ferry tahu bahwa ini itu adalah tempat yang aman untuk berbagi mengenai perasaan yang sedang Mas Ferry alami. Nah, sebelumnya apakah Mas Ferry sudah mengikuti sesi counseling? Belum sih Pak. Baik, tidak apa-apa Mas Ferry. Nah, pada hari ini juga kita hanya akan berbicara santai mengenai tentang apa yang Mas Ferry alami. Dan di sini Bapak akan mendengarkan dan membantu Mas Ferry. Dan jika ada sesuatu yang ingin Mas Ferry tanyakan, mungkin silakan tanya Mas Ferry ya. Mungkin selama ini belum ada pertanyaan sih Pak. Oke, baik. Sebelumnya mari kita mulai. Bolehkah Bapak tahu apa yang menjadi hobi Mas Ferry? Kalau saya sendiri saya lebih suka baca buku sama main game aja sih. Oke, mungkin sangat menarik sekali ya Mas ya membaca buku dan main game. Dan sebelumnya buku apa yang terakhir Mas Ferry itu baca? Saya terakhir itu baca novel fiksi Pak. Oke, baca buku novel fiksi. Mungkin memang bisa sangat seru ya Mas ya. Cerita-cerita seperti itu seringkali memberikan kita itu banyak inspirasi. Nah, setelah ngobrol sedikit ini, bagaimana perasaannya Mas Ferry sekarang? Agak lebih santai sih Pak sekarang. Mungkin syukurlah kalau misalkan Mas Ferry itu merasa santai. Kalau begitu, mari kita mulai sesi ini dengan santai ya Mas ya. Mas Ferry, tadi Mas Ferry sempat merasa gugup. Nah, bolehkah Bapak tahu apa yang membuat Mas Ferry itu merasa gugup? Saya itu takut Pak kalau saya ceritain itu jangan seperti ini. Jadi Mas Ferry itu khawatir kalau cerita Mas Ferry itu tidak dianggap penting bagi orang lain. Ya, soalnya sering sih Pak, kayak hal ini tuh sering banget kejadian sebelumnya. Oke, baik. Kalau saya dengar dari ceritanya Mas Ferry itu, Mas Ferry merasa takut berbicara atau bercerita karena ada pengalaman yang membuat Mas Ferry itu merasa diabaikan ya. Betul Pak, dulu waktu saya menjawab salah satu presentasi teman saya itu saya salah Pak, terus teman-teman saya tuh menertawakan saya. Oke, pengalaman Mas Ferry pasti sangat berat ya buat Mas Ferry. Sejak saat itu tuh saya jadi takut Pak buat bicara di depan banyak orang. Oke, jadi pengalaman itu membuat Mas Ferry itu merasa malu dan akhirnya Mas Ferry menghindari situasi serupa. Nah, sebelumnya apakah itu juga menjadi alasan Mas Ferry itu sering menghindari berbicara di depan umum untuk saat ini? Ya, saya itu jadi selalu takut salah gitu. Terus saya takut jadi bahan ejekan lagi Pak. Oke, mungkin ketakutan ini yang juga membuat Mas Ferry itu memilih diam, meskipun mungkin ada hal yang sebenarnya Mas Ferry ingin sampaikan. Apakah benar seperti itu? Iya betul Pak. Baik, mungkin saya sedikit memahami ya Mas ya. Nah, sebelumnya bolehkah Mas Ferry itu menceritakan bagaimana kejadian tersebut itu tuh bisa terjadi Mas? Jadi waktu itu tuh saya tuh selalu banyak pertanyaan di depan kelas Pak. Terus semua teman-teman saya tuh langsung ketawa. Saya tuh di situ sangat malu banget dan di saat itu saya nggak pernah mau lagi buat
wajar ketika Mas Ferry itu merasa malu dan takut setelah kejadian tersebut. Nah, mungkin banyak orang juga itu mungkin akan merasa sama seperti Mas Ferry. Terima kasih Pak. Itu membuat saya merasa mengerti. Baik, Mas Ferry, jadi seperti ini, saat kamu berada di dalam situasi di mana kamu merasa gugup untuk berbicara di depan umum, nah apa yang biasanya yang langsung terlintas di pikirannya Mas Ferry? Biasanya sih saya langsung mikir kalau mereka pasti akan mentawain saya kalau saya salah bicara. Baik, coba sekarang Mas Ferry pikirkan lagi lebih mendalam. Nah, menurut Mas Ferry itu mengapa Mas Ferry bisa merasa seperti itu? Karena saya tuh merasa kalau kesalahan pada saat itu bikin saya terlihat bodoh Pak. Baik, kalau seperti itu berarti menurut Mas Ferry itu kesalahan itu harus dihindari ya? Iya Pak. Oke, baik, berarti menurut Mas Ferry hal ini menunjukkan bahwa ada keyakinan inti yang mungkin Mas Ferry pegang, yaitu Mas Ferry merasa tidak cukup kita untuk dihargai. Apakah seperti itu Mas Ferry? Iya Pak, saya merasa seperti itu. Baik, nah tujuan kita ke depan itu adalah membantu Mas Ferry mengganti pikiran negatif ini dengan pandangan yang lebih sehat. Misalnya bahwa kesalahan adalah hal yang wajar dan tidak menentukan siapa dirimu. Bagaimana menurut Mas Ferry? Menurut saya itu hal yang sulit sih Pak, tapi saya mungkin akan mencobanya Pak. Baik, kalau begitu mari kita coba menyusun pemahaman tentang apa yang terjadi. Yang pertama, apa yang menurut Mas Ferry itu menjadi masalah utama yang Mas Ferry alami? Saya tuh takut bicara di depan umum, terus karena saya tuh takut salah, takutnya terus ditertawakan lagi Pak. Baik, kita catat itu sebagai masalah utama ya Mas ya. Nah, sekarang menurut Mas Ferry apa yang menyebabkan masalah ini tuh muncul Mas? Masalah ini tuh muncul karena saya itu salah jawab pertanyaan presentasi Pak. Baik, jadi menurut Mas Ferry hal tersebut itu menjadi penyebab terjadinya masalah ini. Nah, lalu hal tersebut dapat mempengaruhi dirimu ya Mas ya? Iya Pak, karena sejak saat itu saya tuh merasa nggak cukup cinta, terus membuat saya menjadi takut Pak untuk mencoba. Oke, baik. Mungkin dengan hal itu membuat Mas Ferry itu tidak kompeten pada diri Mas Ferry sendiri. Dengan seperti ini membuat Mas Ferry menjadi menghindar berbicara di depan umum karena Mas Ferry itu sudah merasa takut terlebih dahulu ya. Iya benar Pak. Oke, nah sekarang kita juga perlu memikirkan apa yang dapat membantu Mas Ferry untuk mengatasi hal ini. Misalnya seperti bagaimana jika kita mulai dengan mencoba latihan bicara di depan kelompok kecil yang mendukung. Apakah Mas Ferry siap untuk mencobanya? Saya mencoba sih Pak. Baik. Nah, ketika Mas Ferry berpikir, itu kan pasti mereka pasti akan menertawakan saya. Seberapa kuat? Nah, seberapa ini? Saya akan menanyakan seberapa kuat keyakinan Mas Ferry itu terhadap pikiran ini dalam skala 0 sampai 10. Mungkin 8 sih Pak. Oke. Bagaimana dengan keyakinan bahwa kesalahan itu wajar dan tidak berarti saya bodoh? 3 Pak. Oke, Mas Ferry, mungkin apakah ada bukti yang mendukung pemikiran Mas Ferry bahwa kesalahan itu membuat Mas Ferry itu terasa bodoh? Saya masih punya pernyataan saya pas kejadian waktu itu pas teman-teman saya melawan saya Pak. Oke, mungkin hal itu tuh memang kejadian nyata ya, Mas. Tapi apakah
menurut Mas Ferry ini semua orang yang membuat kesalahan selalu dianggap berdosa? Tidak juga sih Pak. Jadi pemikiran Mas Ferry itu tidak sepenuhnya benar kan? Mungkin saya ini sih Pak, mungkin saya terlalu keras sama diri saya sendiri. Pikiran bahwa kesalahan membuat saya terlihat bodoh itu termasuk distorsi berpikir. Dan Mas Ferry, di mana kamu itu menarik kesimpulan luas hanya berdasarkan satu kejadian. Apa menurutmu ini masuk akal? Masuk akal sih Pak. Sebenarnya saya mungkin saya tuh terlalu membesar-besarkan masalah juga sih Pak. Oke, baik. Nah, setelah membahas hal ini, sebelumnya bagaimana perasaan sekarang dibandingkan saat awal sesi tadi, Mas? Saya merasa sedikit lega sih Pak. Sebenarnya pikiran saya nggak sepenuhnya benar. Bagus, mungkin ini adalah langkah awal yang baik. Mungkin kita akan terus bekerja untuk memperkuat perasaan positif ini ya Mas ya. Baik, mungkin sekarang kita sudah mulai untuk mengetahui kemungkinan tentang kesalahan. Saya merasa lebih baik sih Mas. Semakin hari tapi karena jika kesalahan saya terlalu besar dan orang lain tidak bisa maafkan. Itu adalah kekhawatiran yang sangat wajar Mas Ferry. Nah, namun coba kita pikirkan bersama seberapa sering kamu mendengar orang lain menertawakan atau mengkritik kesalahan kecil yang mereka buat. Nah, bukankah orang-orang lebih menghargai kejujuran dan usaha yang kamu tunjukkan bahkan jika ada kesalahan? Sejujurnya saya jarang mendengar orang benar-benar mempersoalkan masalah kecil Pak. Sedangkan mereka tuh malah menghargai upaya kita buat mencoba itu sih. Oke, betul sekali ya Mas ya. Maka dari itu penting untuk benar bahwa kesalahan adalah bagian dari proses dan tidak mengurangi nilai atau usaha kita. Nah, bahkan banyak orang juga ini merasa lebih terhibur dengan orang yang bisa mengambil kesalahannya dengan bijaksana. Saya mulai melihat itu beda sih Pak. Mungkin saya harus lebih berterima bahwa saya tidak perlu sempurna secara apapun. Baik, tepat sekali Mas Ferry. Nah, mungkin ini adalah langkah besar juga untuk mengubah cara berpikirnya Mas Ferry. Nah, sekarang cobalah untuk berfokus pada hal-hal positif yang telah Mas Ferry lakukan dan ingat bahwa kesalahan itu bukan akhir dari segalanya Mas. Baik Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya sekarang Mas Ferry, mari kita evaluasi lagi. Dan ketika kamu berpikir jika saya salah, mereka akan menertawakan saya. Kita bisa melihat beberapa kejadian yang kita lakukan, di mana kesalahan kejadian itu tidak mempengaruhi keseluruhan situasinya. Ya, saya ingat ketika saya mendengar presentasi di kelas Pak, saya membuat beberapa kesalahan, tapi teman-teman saya justru beri saya tempat yang aman dan mereka menghargai usaha saya. Nah, itu merupakan contoh yang sangat baik Mas Ferry. Jadi bisa kita katakan bahwa pengalaman itu menunjukkan bahwa orang itu cenderung lebih menghargai usaha dan niat kita daripada kesalahan. Terima kasih. Betul Pak, saya juga nyaman sama pemikiran itu sih. Oke, luar biasa Mas Ferry, good job dengan memikirkan orang bagaimana orang lain melihat kita bisa lebih mudah untuk mengubah cara pandang kita terhadap kesalahan. Oke Mas Ferry, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi dulu untuk langkah besar yang Mas Ferry bisa ambil. Nah, Mas Ferry mulai menyadari bahwa kesalahan tidak menjadi karena itu proses atau tidak kompeten. Hal itu adalah
pagi ini. Akan tetapi sekarang kami sudah mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang bisa memperkaya pengalaman. Mungkin ini juga adalah pandangan yang jauh lebih positif dan realistis. Betul Pak. Saya mulai berpikir bahwa semua orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan. Itu bukan hal yang perlu dilakukan sifat, bahkan bisa jadi pelajaran buat kita. Oke, tepat sekali Mas Ferry. Dan sebelumnya dengan sudah Mas dengan pikiran seperti itu, Mas Ferry itu juga akan jauh lebih siap untuk menghadapi tantangan, termasuk berbicara di depan umum. Dan pikiran-pikiran baru yang Mas Ferry kembangkan itu juga akan membantu Mas Ferry untuk merasa lebih tenang dan percaya diri. Saya mulai merasa lebih aman sih Pak sekarang. Kalau saya membuat kesalahan, saya tahu itu bukan berarti saya gagal total. Itu hanya bagian dari proses besar saya. Oke, ini kembali Mas Ferry. Pikiran Mas Ferry itu sudah jauh lebih sehat dan lebih membantu dalam menghadapi rasa takut. Teruslah pikiran-pikiran seperti ini ya Mas. Setiap kali Mas Ferry duduk, ingatlah bahwa kesalahan itu bukan arti dari segalanya, melainkan bagian yang normal dari setiap usaha yang kita lakukan. Masih banyak Pak. Saya merasa lebih percaya diri sekarang. Saya berusaha untuk berpikir positif. Setiap kali saya cepat bergerak. Oke, saya sangat bangga dengan Mas Ferry. Dengan pola pikir seperti ini, saya yakin Mas Ferry itu bisa menikmati setiap kesempatan berbicara di depan umum tanpa selalu khawatir. Terus pertahankan dan latih pikiran positif ini dan hasilnya mungkin akan semakin jelas. Oke, Mas Ferry, mungkin kita sudah membahas banyak hal tentang cara berpikir umum dan sekarang hanya kita merancang langkah-langkah konkret untuk membangun perilaku Mas Ferry. Nah, setelah Mas Ferry mulai menerima bahwa kesalahan itu wajar dan tidak menentukan dapat ini, bagaimana menurutmu jika kita mencoba untuk berbicara di depan umum? Saya suka. Mungkin saya bisa mulai dengan cara di depan teman-teman dekat saya atau keluarga sebelum berbicara di depan kelompok yang lebih besar. Mungkin itu bisa saya mungkin di situ akan merasa lebih aman juga sih. Baik, mungkin itu adalah langkah yang sangat bagus ya. Memulai dengan kelompok kecil yang mendukung akan memberikan kamu rasa aman dan memungkinkan Mas Ferry juga untuk berlatih tanpa merasa tertekan. Dengan cara seperti ini juga Mas Ferry bisa mempraktikkan apa yang sudah Mas Ferry pelajari tentang menerima kesalahan dan tidak menganggapnya itu sebagai hal yang kemampuan. Betul Pak. Saya rasa itu akan membantu saya merasa lebih percaya diri dan lebih santai lagi. Saya mencoba berbicara tentang keluarga saya itu mungkin ke depan. Mungkin hanya untuk beberapa menit sih Pak. Oke, mungkin itu adalah tujuan yang sangat baik ya Mas ya. Mungkin kita bisa membuatnya lebih spesifik, misalnya dengan menyiapkan topik yang akan Mas Ferry sampaikan. Dan mungkin ini akan membantu Mas Ferry juga untuk merasa lebih terstruktur dan siap. Nah, sebelumnya apakah Mas Ferry sudah punya ide tentang topik apa yang ingin Mas Ferry sampaikan? Saya pikir saya akan bicara tentang pengalaman saya dengan mengatasi rasa takut bicara di depan umum sama seperti yang kali ini juga. Itu juga bisa menjadi pembicaraan yang relevan dan personal lagi. Oke, mungkin itu adalah ide yang sangat bagus ya Mas ya. Dan mungkin Mas Ferry juga bisa berbagi cerita tentang perjalanan Mas Ferry sendiri, dan ini mungkin akan terasa lebih alami. Dan ingat ya Mas ya, yang terpenting itu adalah untuk fokus pada usaha yang Mas Ferry lakukan dan bukan pada kesempurnaan presentasinya ya Mas ya. Oke, sekarang kita bahas tentang pencegahan freelancer saat Mas Ferry mulai merasa cemas atau khawatir sebelum berbicara. Nah, sebelumnya bagaimana Mas Ferry bisa mengingatkan diri sendiri untuk tetap tenang dan mengingatkan bahwa kesalahan itu tidak bersalah? Saya bisa mencoba untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa
saya bisa belajar dari setiap pengalaman, atau kesalahan adalah bagian dari belajar dan tidak menentukan siapa saya. Jika Mas Ferry merasa cemas, bacalah afirmasi ini sebelum memulai bicara ini. Saya akan cobanya Pak. Saya juga bisa mencoba untuk tidak terlalu memikirkan kemungkinan kesalahan dan lebih fokus pada percakapan atau pesan yang ingin saya sampaikan. Baik, tepat sekali. Mas Ferry, fokus pada apa yang kamu ingin bagikan, dan biarkan prosesnya mengalir seperti air. Kalau terjadi kesalahan, ingat itu hanya bagian dari pembelajaran, dan kamu sudah punya alat untuk menghadapinya. Nah, mungkin kita bisa bicarakan sesi untuk mengetahui bagaimana perkembangan ini agar kamu tetap pada jalur yang benar. Saya akan berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada tujuan. Terima kasih Pak atas semua bantuannya. Saya merasa lebih siap sekarang. Baik, saya sangat senang mendengarnya ya Mas ya. Ingat, bukan ini itu juga membutuhkan waktu dan latihan. Jadi jangan khawatir jika ada tantangan. Mungkin kita akan bekerja sama untuk menjaga kemajuan yang sudah kamu capai. Oke, baik Mas Ferry, selama sesi ini saya melihat banyak perkembangan positif dalam cara berpikirnya Mas Ferry. Nah, coba sekarang Mas Ferry mulai memahami bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar dan tidak menentukan nilai dirinya Mas Ferry sebagai orang. Nah, Mas Ferry juga sudah mulai berani untuk berbicara di depan umum, bahkan dalam situasi yang lebih kecil dengan dukungan dari teman-teman dan keluarga. Nah, apa yang Mas Ferry rasakan tentang semua beban ini, Mas? Saya merasa lebih percaya diri sih Pak sekarang. Dulu saya sangat takut banget untuk bicara karena khawatir akan melakukan kesalahan lagi Pak. Tapi buat sekarang saya sudah lebih bisa menerima bahwa kesalahan itu wajar dan bukan hal yang perlu ditakutkan lagi sih Pak. Saya juga merasa lebih siap untuk mencoba bicara di depan umum. Oke, mungkin itu adalah pencapaian yang luar biasa ya Mas. Mungkin Mas Ferry juga sudah mengubah cara berpikirnya Mas Ferry dari melihat kesalahan itu sebagai sesuatu yang memalukan menjadi bagian yang alami. Nah, untuk selanjutnya dari belajar juga dan berkembang, kami juga sudah merancang langkah-langkah konkret untuk melatih diri bicara di depan orang, dan itu menunjukkan komitmenmu terhadap perubahan. Betul sih Pak. Saya merasa sudah siap untuk mencoba berbicara di depan keluarga saya di depan. Ini adalah langkah besar, tapi saya merasa lebih tenang sekarang. Oke, ini juga adalah langkah yang sangat baik Mas ya. Dan itu kamu juga sudah bisa mengenali perasaan cemas yang muncul sebelum bicara. Dan kamu juga sudah tahu cara untuk menghadapinya dengan afirmasi positif dan fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Mungkin semua itu sudah menunjukkan bahwa kamu sudah memiliki kontrol yang lebih besar atas pikiran dan perasaanmu. Iya Pak, selama sesi ini buat saya lebih memahami diri saya dan cara menghadapinya dengan lebih positif. Saya tidak lagi merasa terjebak oleh rasa takut sih Pak. Baik Mas Ferry, saya kita sudah sampai pada akhir sesi coaching ini. Nah, mungkin kamu telah membuat banyak
bersedia untuk membantu Mas Ferry. Terima kasih Pak. Saya akan terus berusaha dan ingat semua hal yang sudah saya pelajari. Dan saya akan terus mencoba untuk menjaga pola pikir positif dan menghadapi tantangan dengan saya sendiri. Oke, bagus sekali Mas Ferry. Saya yakin kamu akan melanjutkan perjalanan ini dengan baik. Dan sekali lagi terima kasih atas kerja keras dan kesediaanmu untuk bekerjasama selama proses counseling ini, dan semoga apa yang kamu kembangkan itu dan perjuangan itu akan mencapai tujuan-tujuanmu. Terima kasih lagi Pak. Terima kasih banyak teman. Dan saya benar-benar merasa lebih baik sekarang. Semoga saya bisa terus menerapkan semua yang telah saya pelajari ini. Sama Mas Ferry, dan saya juga yakin kalau Mas Ferry itu bisa. Dan terima kasih karena Mas Ferry sudah hadir pada sesi